diungkapkan, diusulkan, yang dijalankan oleh Forum Purnawirawan TNI itu udah benar. Jadi dia melakukan 8 usulan, usulan ke-8 kan pemakzulan. Dia sudah menyerahkan usulan itu kepada Presiden Prabowo. Tapi pemakzulan kan bukan oleh Presiden, bukan di sini tempatnya. Nah, seperti dijawab oleh Wiranto, penasihat khusus Presiden bidang politik. Ya sudah, memang dia berencana selain ke eksekutif, dia akan juga menyerahkan ke legislatif, ke yudikatif juga. Udah benar nih jalan. Dan bergulirnya cepat loh. Sudah diserahkan oleh Sekjen DPR kepada pimpinan DPR. Tapi prosesnya juga panjang kan untuk bisa menuju panjang, ke MK? bisa pendek. Nanti butuh 25 orang. Dari sekitar 580 anggota DPR, cukup 25 orang mengusulkan pembahasan tentang ini. Maka bisa dibuat pansus di sini, panitia khusus. Dulu kasus soal BLBI atau apa, cuma butuh 4 orang, tuh menggelinding semuanya. Nah ini, sekarang kita lihat, 25 orang cukup dari 2 fraksi. Fraksi mana kira-kira yang disakiti, dizolimi oleh Jokowi dan keluarganya? Jelas PDIP. Jokowi dianggap malin kundang kan? Nah, 1. Kedua, Demokrat. Ingat nggak pembegalan Demokrat yang dilakukan oleh Muldoko, KSP waktu itu? Apa iya tidak ada persetujuan Presiden Jokowi? Nonsen rasanya. Apa yang dilakukan KSP baru? 2 aja udah memenuhi syarat kan? 25 orang. PDIP anggota DPR-nya paling banyak. Jadi 2 orang itu bisa. Dari situ kemudian rapat lagi 2/3 dari anggota DPR harus menyetujui. Dihadiri 2/3 dan disetujui oleh 2/3. Nah, tinggal kita lihat. Apa iya kemudian pimpinan partai? Jadi kan sebenarnya kuncinya ada di ketua umum partai. Ketua umum partai tinggal menyuruh fraksinya kan gitu. Lakukan itu. Bisa kok. Ini kan soal diperiksa soal kebohongan misalnya, perbuatan tercela. Dipanggil tuh wakil presiden. Dipanggil ke DPR. Ini perbuatanmu bukan. Oh bukan saya. Misalnya, jangan lupa, kasus ini, kasus IT, siapa yang kuasai? Cyber kan? Siapa sekarang kepala Badan Siber Sandi Negara? Orangnya Prabowo Subianto. Bekas tim Mawar, Letnan Jenderal Purnawirawan Nugroho Sulistyobudi. Kasih datanya. Jadi nggak mungkin Presiden Prabowo nggak tahu siapa yang menangani pemilik akun Fufu Fafa ini. Nggak mungkin nggak tahu. Oke. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video ya, apa yang disampaikan oleh Slamet Ginting. Tentunya hal-hal seperti ini menjadi sebuah pemahaman bagi kita dalam menilai perjalanan politik yang terjadi di negara kita saat ini. Memang ada banyak hal yang mestinya untuk kita bicarakan ya, sehingga masyarakat pun menginginkan hal-hal seperti ini selalu menjadi berita hangat dan sangat digoreng. Mereka sangat suka goreng-goreng berita seperti ini ya, yaitu pemakzulan wakil presiden kita, seorang anak muda dari anak mantan presiden ya, sehingga beliau menyampaikan bahwasanya pemakzulan presiden sebenarnya bisa-bisa saja. Kenapa terjadi pemakzulan? Karena masyarakat menginginkan Gibran itu diturunkan. Ya, Gibran diturunkan dari jabatannya sehingga Gibran bukan lagi wakil presiden. Mereka menginginkan hal itu. Nah, disampaikan di sini pemakzulan lebih cepat, lebih baik. Mari kita dukung para purnawirawan. Ya, ada banyak orang-orang dan masyarakat mendukung
kata pemakzulan Gibran, bahkan mereka paling terdepan, mereka garda terdepan untuk menyuarakan hal-hal seperti ini. Disampaikan di sini, teman-teman, bahwasanya sampai nyungsep KO nggak akan bisa memakzulkan Gibran, cuman modalnya sakit hati, ya. Karena memang apalah daya kita sebagai masyarakat Indonesia. Jadi seharusnya pada dasarnya mereka-mereka yang lebih mengerti, misalkan Mbak Puan, Ketua DPR RI, bagaimana beliau menampung aspirasi masyarakat, apa yang disampaikan oleh masyarakat, mereka sampaikan ke DPR RI, itu harusnya Puan memberikan sebuah tindakan tegas untuk mengonfirmasi, ya, memberikan sebuah nilai-nilai yang dimana Gibran nantinya memang sah untuk dimakzulkan, ya. Disampaikan oleh Slamet Ginting ini bukan tidak bisa. Jadi ketika berkumpul para pakar hukum yang mengerti dengan hal ini, para politisi yang mengerti tentang pemakzulan presiden ataupun wakil presiden yang nantinya akan tertuju kepada Gibran, itu bisa dilakukan sebenarnya. Jadi tergantung bagaimana mereka solid dalam mewujudkan aspirasi seperti ini. Karena tidak bisa tidak, ketika masyarakat yang menolak, itu harus diwujudkan layaknya. Karena mereka bekerja untuk masyarakat. Nah, kalau masyarakatnya sekarang tidak senang terhadap wakil presiden seperti itu, lah mereka mau ngapain coba? Mereka mau bekerja semaksimal mungkin pun, sehebat apapun pembangunannya, ketika mereka tidak selaras dan tidak cocok terhadap wakil presiden itu, sampai kapanpun tidak akan pernah searah pemikirannya, visi misinya tidak akan pernah searah. Makanya seperti yang disampaikan oleh Slamet Ginting ini menunjukkan sebuah nilai-nilai yang dimana kita mementingkan kesejahteraan Indonesia, ya. Disampaikan di sila ketiga Persatuan Indonesia, sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuannya buat siapa? Untuk rakyat. Jadi mereka duduk di sana bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan golongan, bukan untuk kepentingan organisasi-organisasi, tetapi untuk kepentingan masyarakat. Jadi harusnya ketika kita sudah melihat bahwasannya masyarakat menginginkan Gibran itu diturunkan. Teman-teman tahu ketika dari pencalonan Gibran, ya, sampai Gibran menang, itu mahasiswa, buruh tani, masyarakat turun ke jalan untuk memakzulkan dan menurunkan Gibran, ya. Cuman itu yang kita dapat lakukan. Tetapi tidak bisa di ACC hal-hal seperti itu, dikarenakan memang pejabat-pejabat kebanyakan disetting, ataupun mereka-mereka itu adalah masih ternak-ternaknya Mulyono. Mereka susah, makanya dari awal dibilang, dikasih tahu sama Prabowo Subianto, yaitu orang-orang yang masih tunduk terhadap Mulyono jangan ikut sertakan dalam kabinet merah putih. Itu tidak benar, itu tidak bagus. Dikarenakan itu akan menjadi satu penghalang nantinya untuk kemajuan negara Indonesia. Anda tahu cita-cita negara kita di 2045 ini supaya menjadi negara emas dan dapat bersaing di tingkat internasional. Tetapi apakah itu dapat menjadi sebuah statement progres yang baik nantinya? Tentunya tidak, ketika tidak ada perubahan di dalamnya. Teman-teman, disinilah kita dapat mengerti pemakzulan ini terjadi ketika MPR, ya, Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, mereka bersatu untuk mewujudkan aspirasi masyarakat tersebut. Baru terjadilah pemakzulan Gibran. Itu harus dicamkan hal seperti itu. Teman-teman, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.